Indonesia pernah melewati malam gelap yang panjang. Antara 1965 hingga 1966, darah mengalir di tanah air sendiri ketika sesama anak bangsa saling mencabut nyawa atas nama ideologi, dendam, dan ketakutan. Apa yang bermula dari sebuah kudeta yang gagal berubah menjadi badai pembantaian, menelan ratusan ribu jiwa tak berdosa, petani, buruh, guru, mahasiswa, bahkan perempuan dan anak-anak. Di desa-desa, sungai-sungai dipenuhi mayat. Di kota-kota, bisik-bisik ketakutan merayap di setiap pintu rumah. Banyak yang hilang tanpa jejak, banyak pula yang tak pernah kembali. Mereka yang selamat pun dipaksa hidup dalam bayang-bayang stigma, dicap, disisihkan, dan diwariskan luka hingga ke generasi berikutnya. Peristiwa 1965 sampai 1966 bukan sekadar catatan sejarah, melainkan tragedi kemanusiaan yang membekas di jiwa bangsa. Sebuah pengingat pahit bahwa ketika kebencian menguasai, manusia bisa berubah menjadi algojo bagi sesamanya. Berikut kisahnya. Pembantaian di Indonesia pada tahun 1965 sampai 1966 merupakan salah satu tragedi kemanusiaan terbesar dalam sejarah Indonesia modern. Peristiwa ini terjadi setelah kegagalan kudeta yang dikenal dengan nama Gerakan 30 September G30S pada 1 Oktober 1965. Dalam peristiwa tersebut, 6 jenderal angkatan darat dan 1 perwira menengah tewas dibunuh oleh sekelompok orang yang menamakan diri mereka Dewan Revolusi. Gerakan ini kemudian oleh Jenderal Soeharto diberi sebutan Gerakan 30 September untuk memberikan kesan serupa dengan Gestapo, polisi rahasia Nazi Jerman, demi memperkuat citra kejam dan bengis. Kegagalan kudeta ini dimanfaatkan oleh militer, khususnya Angkatan Darat, untuk menuduh Partai Komunis Indonesia, PKI, sebagai dalang utama. Tuduhan ini diperkuat dengan propaganda yang masif, sehingga memicu kemarahan publik dan melahirkan aksi kekerasan berskala besar di seluruh negeri. Sebagian besar sejarawan memperkirakan bahwa sedikitnya 500.000 orang tewas, dengan perkiraan tertinggi mencapai 1 juta korban jiwa. Pada awal 1960-an, PKI menjadi partai komunis terbesar ketiga di dunia setelah Tiongkok dan Uni Soviet, dengan sekitar 300.000 kader dan 2 juta anggota. PKI juga menguasai berbagai organisasi massa, termasuk serikat buruh dan petani. Pengaruhnya semakin besar karena dukungan Presiden Soekarno melalui konsep Nasakom, nasionalis, agama, komunis, yang bertujuan menyeimbangkan 3 kekuatan politik besar. Namun, kebangkitan PKI menimbulkan ketakutan pada kelompok militer dan sebagian besar umat Islam. Upaya PKI untuk mempercepat reformasi agraria membuat para tuan tanah dan kalangan religius merasa terancam. Situasi semakin tegang ketika PKI menunjukkan sikap militan dan semakin dekat dengan Soekarno. Ketegangan ini meledak setelah peristiwa G30S. Pada 1 Oktober 1965, 6 jenderal Angkatan Darat dibunuh. Soeharto kemudian mengambil alih kendali militer tanpa koordinasi langsung dengan Presiden Soekarno. Sehari setelah peristiwa tersebut, Soeharto menguasai Jakarta dan mengumumkan bahwa kudeta telah digagalkan. Militer menuduh PKI sebagai dalang, meskipun bukti langsung tidak pernah jelas. Pada 5 Oktober, jenazah para jenderal dimakamkan, disertai propaganda besar-besaran yang menyulut kemarahan masyarakat. Media, poster, dan film propaganda menampilkan PKI sebagai pengkhianat, biadab, dan anti-agama. Kebencian yang telah lama terpendam pun meledak menjadi kekerasan yang sistematis. Kampanye ini meyakinkan rakyat dan dunia internasional bahwa pembersihan PKI adalah tindakan yang sah. Gelombang kekerasan pasca peristiwa 30 September 1965 tidak hanya menimpa anggota Partai Komunis Indonesia, PKI secara langsung, melainkan juga meluas ke berbagai lapisan masyarakat yang dianggap memiliki keterkaitan ideologis, kultural, maupun etnis. Pertama, korban berasal dari anggota PKI dan simpatisan.
Siapapun yang tercatat atau dituduh memiliki hubungan dengan PKI, termasuk kader di tingkat desa, dijadikan sasaran. Tuduhan seringkali tidak berdasarkan bukti, melainkan pada laporan masyarakat atau propaganda lokal. Kedua, korban juga mencakup anggota organisasi sayap PKI seperti Gerwani, Gerakan Wanita Indonesia, Pemuda Rakyat, Barisan Tani Indonesia, BTI, dan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia, SOBSI. Organisasi-organisasi ini dipandang sebagai penopang utama kekuatan politik PKI. Ketiga, banyak masyarakat abangan di Jawa menjadi target. Identitas keagamaan mereka yang dianggap longgar, ditambah praktik kepercayaan lokal atau bahkan tuduhan ateisme, membuat mereka mudah dicap sebagai komunis. Keempat, kekerasan juga menyasar etnis Tionghoa. Isu keterlibatan Republik Rakyat Tiongkok dalam mendukung PKI diperbesar, sehingga sentimen anti-Tionghoa bercampur dengan gelombang anti-komunisme. Kelima, kelompok minoritas tertentu turut terkena imbas, misalnya Bisu Bugis di Sulawesi Selatan. Mereka yang memiliki peran kultural sekaligus religius dipersekusi karena dianggap tidak sesuai dengan moralitas baru yang dipaksakan dalam suasana politik saat itu. Motif pembantaian ini tidak tunggal, melainkan hasil persilangan berbagai kepentingan. Anti-komunisme, narasi bahwa komunisme adalah ancaman terhadap bangsa, agama, dan negara, diperkuat oleh propaganda militer. Nasionalisme Indonesia, komunisme dianggap sebagai ideologi asing yang harus dicabut dari bumi Nusantara. Dendam atas G30S, banyak pihak memandang PKI sebagai dalang penculikan dan pembunuhan para jenderal. Sentimen anti-Tionghoa diperburuk oleh isu keterlibatan Beijing, sehingga kekerasan etnis bercampur dengan politik. Ekstremisme agama, kelompok keagamaan tertentu melihat kesempatan untuk memberantas lawan ideologisnya dengan dalih jihad atau mempertahankan iman. Dengan demikian, pembantaian 1965 sampai 1966 bukan sekadar respons spontan terhadap peristiwa G30S, melainkan sebuah kekerasan sistematis yang melibatkan negara, militer, serta aktor-aktor lokal dengan kepentingan politik, sosial, dan ideologis masing-masing. Jalannya pembantaian sangat brutal. Pembantaian dimulai di Jakarta pada Oktober 1965, lalu meluas ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan sebagian Sumatera. Metode pembantaian meliputi penembakan, pemenggalan, dan penggorokan. Banyak jenazah dibuang ke sungai, bahkan pernah menyebabkan Sungai Bengawan Solo tersumbat mayat. Di beberapa daerah, milisi lokal dilatih dan dipersenjatai oleh militer. Di tempat lain, pembantaian dilakukan oleh kelompok vigilante atau organisasi pemuda anti-komunis seperti KAMI, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, KPP, Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia, Ansor dan Banser, Sayap Pemuda Nahdlatul Ulama. Di Jawa, konflik lama antara NU dan PKI berubah menjadi perang berdarah. Muhammadiyah bahkan menyatakan bahwa pembasmian PKI adalah perang suci. Di Bali, ketegangan kasta sosial dan politik meledak menjadi kekerasan yang brutal, menewaskan sekitar 80.000 orang atau 5% populasi Bali saat itu. Amerika Serikat, Inggris, dan negara barat lainnya mendukung pembersihan ini. Kedutaan Amerika Serikat bahkan memberikan daftar sekitar 5.000 nama orang yang diduga komunis kepada militer Indonesia. Media Barat menggambarkan tragedi ini sebagai kemenangan besar melawan komunisme di Asia Tenggara. Majalah Time menyebutnya sebagai berita Barat terbaik di Asia, sedangkan Perdana Menteri Australia Harold Holt menyatakan, dengan 500.000 sampai 1 juta simpatisan komunis telah disingkirkan, Indonesia kini aman. Hingga kini, jumlah pasti korban tidak pernah diketahui. Perkiraan berkisar antara 200.000 hingga 1 juta jiwa. Amnesty International mencatat bahwa bahkan setelah pembantaian mereda, sekitar 1 juta orang masih ditahan tanpa pengadilan. Banyak tahanan yang menderita penyiksaan, kelaparan, dan kerja paksa. Mereka yang bebas pun tetap diawasi dan didiskriminasi hingga anak cucu mereka. Dampak politiknya sangat besar. PKI dihancurkan,
Soekarno kehilangan kekuasaan dan Soeharto naik sebagai penguasa Orde Baru. Dengan dukungan militer dan Barat, Soeharto membangun rezim otoriter yang bertahan selama 32 tahun. Keterlibatan Amerika Serikat dalam pembantaian massal 1965 sampai 1966 di Indonesia bukanlah sekadar rumor. Berbagai dokumen dan kesaksian menunjukkan adanya dukungan logistik, finansial, hingga propaganda yang diberikan kepada pihak militer Indonesia. Joseph Lazarski, wakil kepala CIA di Jakarta pada masa itu, secara terbuka mengakui bahwa informasi mengenai pembantaian berasal langsung dari markas Soeharto. Kami memperoleh laporan yang jelas di Jakarta mengenai siapa-siapa saja yang harus ditangkap, ujarnya. Lazarski juga mengungkap adanya daftar tembak yang memuat 4.000 hingga 5.000 nama orang yang dianggap penting. Mereka tidak memiliki cukup tentara untuk membinasakan semuanya, dan beberapa orang cukup berharga untuk diinterogasi, tambahnya. Dengan cepat, infrastruktur PKI dilumpuhkan. Kami tahu apa yang mereka lakukan, kata Lazarski, mengutip pernyataan Soeharto dan para penasihatnya. Jika kamu membiarkan mereka hidup, kamu harus memberi mereka makan. Pada saat pembantaian berlangsung, Duta Besar Amerika Serikat di Jakarta adalah Marshall Green, seorang diplomat yang dijuluki ahli kudeta oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Green baru tiba di Jakarta beberapa bulan sebelum tragedi, membawa rekam jejak keberhasilan mendukung penggulingan Syngman Rhee di Korea. Selama periode ini, Kedutaan Besar Amerika Serikat bahkan menyebarkan manual pengorganisasian pelajar, ditulis dalam bahasa Inggris dan Korea, kepada Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, KAMI. Tak hanya memberikan arahan, Amerika Serikat juga mendanai pihak-pihak yang terlibat dalam penindasan terhadap simpatisan PKI. Pada 2 Desember 1965, Green menyetujui pengucuran dana sebesar 50 juta rupiah untuk apa yang ia sebut gerakan Kapgestapu, yaitu kelompok aksi sipil yang terilhami tentara dan menjadi ujung tombak upaya represif, terutama di Jawa Tengah. Padahal menurut laporan Konsulat Amerika Serikat di Medan, tindakan represif ini berarti membasmi semua orang PKI. Green sendiri tahu bahwa Kedubes Amerika Serikat memiliki akses terhadap laporan intelijen mengenai aktivitas Kapgestapu yang sepenuhnya terkoordinasi dengan militer Indonesia, dan ia memuji operasi ini sebagai sangat sukses. Selain dana, Amerika Serikat juga memasok peralatan penting bagi militer Indonesia. Permintaan ini disampaikan melalui penghubung di Bangkok. Dukungan mencakup perangkat komunikasi taktis untuk mengoordinasikan operasi dari Jakarta hingga Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Bahkan ada permintaan khusus untuk mempersenjatai pemuda Muslim dan nasionalis di Jawa Tengah agar mereka bisa digunakan melawan PKI. Senjata yang dikirim termasuk senjata ringan untuk pembunuhan jarak dekat. Brett Simpson, sejarawan dari Princeton University sekaligus Direktur Proyek Dokumentasi Indonesia, Timor Timur di George Washington University, menegaskan, Amerika Serikat terlibat langsung sejauh mereka menyediakan bantuan kepada Angkatan Bersenjata Indonesia untuk memfasilitasi pembunuhan massal. Pada 5 Oktober 1965, Green mengirim telegram ke Washington mengenai strategi membentuk opini publik untuk keuntungan Amerika Serikat. Intinya adalah memperburuk citra PKI dan pelindungnya, Presiden Soekarno, dengan menyebarkan kisah tentang pengkhianatan, kesalahan, dan kebrutalan PKI. Di puncak pertumpahan darah, Green meyakinkan Jenderal Soeharto bahwa Amerika Serikat bersimpati dan mengagumi apa yang dilakukan oleh Angkatan Bersenjata. Howard Federspiel, ahli Indonesia di Biro Intelijen dan Penelitian Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada masa itu, mengungkap sikap dingin pemerintah Amerika Serikat terhadap korban. Tidak ada yang peduli, selama mereka komunis, mereka harus dibantai. Tidak ada yang merasa perlu melakukan sesuatu mengenai hal itu.
Kesaksian lain datang dari Klaten, Jawa Tengah. Sosiolog Margo L. Lyon yang bertugas di sana pada 1971 mendengar cerita dari pegawai lokal tentang kehadiran 2 personel Amerika Serikat, pria dan wanita, yang terlibat dalam operasi ruangan di kantor pemerintah setempat. Ruangan itu berisi peta dan peralatan komunikasi canggih digunakan untuk mengoordinasikan operasi militer. Kedua orang ini diyakini berasal dari kedutaan Amerika Serikat, meskipun saat Lyon mengonfirmasi, pihak kedutaan membantah. Ada pula laporan tentang penggunaan helikopter untuk mengantar personel tersebut ke kapal armada ke-7 Amerika Serikat yang saat itu berada di lepas pantai Jawa. Telegram yang tersimpan di National Security Archive memperkuat klaim ini, menyebut permintaan bantuan transportasi rahasia, kemungkinan mengacu pada helikopter yang digunakan di Klaten. Setelah jatuhnya Soeharto pada 1998, Parlemen membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk menyelidiki pembantaian massal, tetapi rencana ini dihentikan oleh Mahkamah Agung. Pada 2009, sebuah konferensi akademik di Singapura membahas tragedi ini, bertepatan dengan terbitnya buku Constructive Bloodbath in Indonesia, karya Nathaniel Mayer, yang mengungkap keterlibatan Amerika Serikat dan Inggris. Pada 23 Juli 2012, Komnas HAM menyatakan bahwa pembantaian 1965 merupakan pelanggaran HAM berat. Dari hasil penyelidikan selama 4 tahun, ditemukan 9 bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk pembunuhan, pemusnahan, pengusiran, perbudakan, hingga penghilangan paksa. Namun, hingga kini, tidak ada pengadilan ad hoc yang dibentuk untuk mengadili pelaku. Selama lebih dari 30 tahun, Indonesia hidup dalam bayang-bayang diam. Suara-suara korban pembantaian 1965 dibungkam, luka mereka ditutup rapat di balik narasi resmi negara. Orde Baru mengajarkan satu kebenaran tunggal, bahwa PKI adalah pengkhianat dan darah yang tumpah adalah harga yang harus dibayar demi keselamatan bangsa. Siapapun yang mencoba berkata lain, melalui buku, penelitian, atau film, akan segera dicap subversif, berbahaya, dan dipaksa membungkam. Dalam keheningan panjang itulah, trauma dibiarkan membusuk. Para penyintas menahan cerita dalam dada, sementara para pelaku justru hidup dengan kebanggaan atas apa yang telah mereka lakukan. Generasi demi generasi tumbuh dengan sejarah yang timpang. Sejarah tanpa ruang bagi air mata para korban. Lalu pada 2012 dan 2014, 2 film dokumenter karya Joshua Oppenheimer hadir seperti dentuman yang memecah sunyi. The Act of Killing, Jagal, dan The Look of Silence, Senyap. Dunia internasional terkejut, bahkan ngeri, menyaksikan bagaimana para pelaku dengan gamblang memperagakan kembali cara mereka membunuh. Dan dalam Senyap, dunia akhirnya mendengar suara korban, suara yang selama puluhan tahun dikunci rapat di tanah airnya sendiri. Inilah kontras paling tajam dengan masa Orde Baru. Ketika kebenaran tidak boleh dituturkan di dalam negeri, ia justru menyeruak ke panggung dunia. Larangan dan pembungkaman yang begitu lama tidak menghapus luka itu. Sebaliknya, luka semakin dalam, menunggu saatnya untuk ditunjukkan. Jagal dan Senyap menjadi cermin pahit, bahwa bangsa ini belum benar-benar berdamai dengan masa lalunya, dan bahwa luka sejarah tidak akan sembuh jika terus ditutup-tutupi. Ironisnya, pembantaian ini masih minim tercatat dalam buku pelajaran Indonesia. Pada awal 2000-an, kurikulum sempat direvisi untuk memasukkan fakta ini, tetapi ditarik kembali setelah protes keras dari kelompok militer dan Islam. Bahkan, buku pelajaran yang menyinggung peristiwa tersebut pernah dibakar atas perintah Jaksa Agung. Pada 2015, sempat beredar kabar bahwa Presiden Joko Widodo akan meminta maaf kepada korban tragedi 1965. Namun isu ini mendapat penolakan keras dari berbagai kelompok, termasuk FPI dan organisasi Kristen.
Jokowi akhirnya menegaskan bahwa ia tidak akan meminta maaf kepada PKI, melainkan fokus pada korban pelanggaran HAM. Dengan demikian, tragedi 1965 sampai 1966 bukan hanya pembantaian terhadap satu kelompok politik, tetapi juga menjadi titik balik sejarah Indonesia. Kekerasan ini meninggalkan luka mendalam yang masih terasa hingga kini. Selama Orde Baru, peristiwa ini hampir tidak pernah dibicarakan secara terbuka. Baru setelah Soeharto jatuh pada 1998, kebenaran mulai terkuak, meski masih banyak misteri yang belum terpecahkan. Tragedi ini menunjukkan bagaimana politik, ideologi, dan propaganda dapat memicu kekerasan massal, serta bagaimana sejarah bisa dibungkam demi kepentingan penguasa. Saudara, tahun 1965 sampai 1966 meninggalkan luka mendalam dalam sejarah Indonesia. Ratusan ribu jiwa melayang, sebagian tanpa pernah tahu apa kesalahan mereka. Peristiwa itu tidak hanya soal pertarungan ideologi, tetapi juga cermin rapuhnya bangsa ketika prasangka, kebencian, dan kekuasaan berjalan tanpa kendali. Suara orang-orang yang hilang, tangisan keluarga yang ditinggalkan, dan trauma yang diwariskan lintas generasi seakan menjadi peringatan bahwa bangsa ini pernah jatuh dalam jurang kegelapan. Bagi pemerintah masa kini, peristiwa itu adalah pengingat bahwa kekuasaan tanpa kebijaksanaan dapat berubah menjadi alat pembantaian. Negara harus menjunjung tinggi keadilan, mengedepankan dialog, dan memastikan hukum melindungi semua warganya tanpa diskriminasi. Politik yang sehat adalah politik yang merangkul, bukan memecah. Bagi generasi sekarang, sejarah ini bukan sekadar catatan usang, melainkan pelajaran berharga. Kita diajak untuk tidak buta terhadap masa lalu, agar tidak mudah terprovokasi oleh fitnah, kebencian, atau politik identitas. Sebab sejarah membuktikan sebuah bangsa bisa kembali terjerumus ke tragedi bila generasinya melupakan pelajaran dari peristiwa kelam yang pernah terjadi. Mempelajari sejarah berarti menjaga kewaspadaan. Peristiwa 1965 sampai 1966 menunjukkan betapa mudahnya sebuah konflik kecil membesar menjadi bencana nasional ketika masyarakat kehilangan daya kritis dan pemerintah lalai menjaga persatuan. Maka, kewaspadaan generasi kini sangat penting. Tidak menelan mentah-mentah narasi, tidak membiarkan kebencian menjadi kompas hidup, serta berani menegakkan nilai kemanusiaan di atas segalanya. Karena sejatinya, sejarah tidak hanya untuk dikenang, tetapi untuk dijadikan benteng, supaya bangsa Indonesia tidak lagi mengulang luka yang sama, meskipun mungkin dengan wajah dan bentuk gerakan yang berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.